Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Sekarang kita waktunya belajar berpikir positif kembali. Tapi pertanyaan teman-teman ini banyak begini. Kalau saya berpikir positif itu, apakah saya yakin bisa bebas dari cemas? Memang tidak mudah sih. Saya rasa memang bukan hanya saya rasakan, tapi saya pikirkan juga kasus-kasus gangguan kecemasan dan berkaitan dengan gejala yang terkait dengan psikosomatik seringkali menjadi kesulitan ya untuk kita berpikir positif karena otak kita ini masih terus-terusan kayaknya nggak bisa diem gitu. Dan problematik kita seringkali tidak sekedar hanya susahnya berpikir positif, tapi bagaimana menyembuhkan dan agar tidak kambuh. Nah ini teman-teman, hari ini kita mau berbicara sedikit banyak terkait bagaimana sih awal langkah kita mengawali berpikir positif dan berkaitan dengan kecemasan itu sendiri. Nah, teman-teman biasanya kalau bicara tentang problematika gejala gangguan kecemasan, saya selalu bilang bahwa pertama kali yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita mengobati gejalanya dulu sampai tuntas. Ya, karena kalau gejalanya itu bolak-balik datang, berasa kondisi kita itu, ya bagaimana ya? Tentunya akan sulit mengatasi gejala tersebut kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi gejalanya. Bagaimana kita mau berpikir positif kalau gejala-gejala kecemasan kita, gejala psikosomatik kita, debar-debar, mual, perut kembung, napas rasanya sesak, tercekat, itu menjadi dominan setiap harinya. Pasti susah untuk berpikir positif. Tapi kalau sudah gejalanya membaik dalam kurun waktu 1-2 bulan, maka mulai proses itu. Itulah mengapa pada beberapa kasus pasien yang datang sudah 3 kali ke saya, yang biasanya dalam rentangan 1 bulan, kemudian 2 bulan setelahnya, kemudian kita mau belajar nurunin dosis, pasien sudah saya tekankan lebih banyak bagaimana, apakah ada cara-cara yang sudah dia lakukan untuk mengatasi kondisinya tersebut. Seringkali belum tentu semuanya bisa, karena banyak diantaranya hanya fokus pada obat-obatannya saja. Dan alasannya mereka mengatakan, susah ya dok, ternyata belajar untuk mengalihkan pikiran kita. Teman-teman tahu bahwa pikiran positif itu sendiri tidak semerta-merta timbul tanpa sebab. Kita perlu mengarahkan pikiran kita ini mengalami suatu proses sampai akhirnya menjadi suatu kebiasaan, habit, ya seperti itu. Saya sudah tidak sekolah lagi ya, saya tidak mengambil pendidikan doktoral karena mungkin saya memang orang praktisi ya, jadi klinisi sehari-hari saya nggak ngambil lah doktoral seperti itu. Biasanya kan memang doktoral yang lebih banyak fokus di pendidikan. Dan tentunya tidak ada kewajiban yang serta-merta harus saya penuhi untuk memenuhi target belajar saya. Tapi saya membiasakan untuk belajar. Salah satunya adalah dengan membaca buku. Jadi saya selalu membaca buku yang bisa kira-kira bermanfaat buat pasien-pasien saya dan saya pribadi sendiri. Dan saya upayakan dalam waktu 1 hari itu sekitaran 15-30 menit membaca buku. Kalau kita sedang sibuk atau tidak bisa, mungkin karena salah satu hal, saya ganti alternatifnya dengan menggunakan audiobook. Jadi saya mengupayakan pola perilaku positif saya dibangun dari apa yang saya baca tersebut. Ya, lama-lama jadi kebiasaan. Karena nantinya kalau udah kebiasaan, rasanya kalau nggak baca buku sehari, kayaknya nggak enak. Begitu juga dengan kebiasaan berpikir positif. Teman-teman yang sudah saya pernah bicarakan juga di seri video berpikir positif kita adalah bagaimana dari sejak awal pagi teman-teman sudah mulai nih belajar untuk mengatasi dengan cara-cara non obat, yaitu belajar untuk berpikir positif. Bagaimana mengelola pikiran awal itu supaya ke arah positif, mungkin membaca sesuatu yang positif, saat teduh, membaca kitab suci, membaca Al-Quran, teman-teman bisa melakukannya. Jadi upayakan basic awal pertama di hari pertama kita memulai hari, di hari
di waktu awalnya kita sudah memberikan asupan positif kepada otak kita. Selanjutnya, baru kita melakukan hal-hal yang mungkin kita bantu diri kita memahami diri kita sendiri. Apa itu maksudnya memahami diri kita sendiri? Memberikan suatu persepsi yang positif terhadap diri kita, tapi kita juga perlu mengenal diri kita sendiri. Untuk itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, misalnya dengan menggunakan tulisan, ya. Jadi teman-teman seperti journaling terhadap apa saja yang teman-teman pikirkan, apa saja yang teman-teman harus perhatikan, supaya teman-teman benar-benar bisa mengelola cara-cara berpikir teman-teman yang ternyata kalau dipikir-pikir kok kayaknya kurang pas, gitu ya. Setelah kita lihat respon kita terhadap situasi tertentu, peristiwa tertentu, kita baru menyadari, oh ternyata selama ini sepertinya kemampuan otak saya itu tidak terlalu baik ya ketika berhadapan dengan situasi yang tiba-tiba misalnya. Nah, kemampuan untuk melihat itu apa adanya menjadi penting. Ya, karena teman-teman jadinya tuh ngerti, saya ini memang begini ya ternyata orangnya. Dan buat kedepannya, kemampuan diri itu juga membuat kita mengetahui apa saja hal-hal yang mungkin bisa kita hindari kalau kita mungkin sudah tidak bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut, atau belajar teknik adaptasi kalau berhadapan dengan situasi tersebut. Ya, kita nggak suka dengan ketinggian, kita nggak suka terbang. Tapi karena kita harus beraktivitas terbang dan cukup sering, mungkin bisa 1 minggu 1-2 kali, maka mau nggak mau kita belajar untuk mengelola pikirannya supaya jadi jauh lebih baik. Apa yang mesti kita lakukan di dalam konteks seperti ini? Itu nomor 1 yang perlu diperhatikan. Jadi journaling atau menulis itu sebenarnya tujuannya adalah agar kita mampu mengenali diri kita sendiri. Dan teman-teman ya, kalau yang sedang dalam proses terapi bersama psikolog pasti pernah juga tuh berada pada proses seperti itu. Sayangnya tidak semua orang ketika dia mampu untuk mengenali dirinya dengan baik itu bisa menerima itu. Ya, itulah mengapa tidak semua orang yang melakukan psikoterapi bisa berhasil. Banyak di antaranya itu yang gagal. Ya, gagal kenapa, Dok? Ya gagal karena ketika dia mulai menyadari dirinya itu, mulai membuka dirinya, ya, dan dia menyadari, waduh ternyata saya ini nggak cukup benar-benar baik ya ternyata. Banyak hal-hal yang kurang baik dalam pikiran saya. Makanya saya suka bilang ada mantra kita yaitu sadar diri. Itu menjadi penting dilanjutkan oleh keikhlasan, menerima bahwa diri kita memang mengalami suatu kondisi yang kurang baik, atau kita sendiri juga punya mekanisme adaptasi kurang bagus, kita bukan tipikal yang baik, orangnya pemarah, mungkin egois juga. Ketika proses itu diketahui, kita menjadi lebih aware sama diri kita, kita menjadi lebih sadar. Tapi tidak saja kondisi perlu sadar, tapi perlu menyadari dan berubah tentunya ya, untuk membantu supaya lebih stabil. Nah, kalau udah begitu, berpikir positif yang tadinya mungkin dilatih dengan cara-cara seperti membaca buku, kemudian melakukan aktivitas positif, jadi lebih baik, jadi lebih gampang untuk dilakukan. Karena kita sudah tahu kelemahan kita sudah tahu kekuatan kita. Inilah cara-cara awal berpikir positif yang lebih advance lagi, yang lebih kalau kita bilang lebih maju lagi, ya, nggak sekedar kondisinya berkaitan dengan itu. Maka daripada itu, mudah-mudahan teman-teman semua punya kemampuan ya untuk mengelola pikiran dan perasaannya lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan berbahagia teman-teman semua. Dan jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Dan kalau misalnya teman-teman berkenan, silahkan share ya video ini, dan juga mungkin kita latihan ya terus-terusan ya dengan teknik yang kita sudah kerjakan bersama ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.